Sejak ditetapkan status pandemik COVID-19, tentunya pembelajaran jarak jauh atau PJJ di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi menjadi sebuah keniscayaan. Beragam pendapat muncul dengan adanya fenomena pembelajaran di masa pandemik. Adanya sejumlah opini yang mempertanyakan, apakah pembelajaran jarak jauh mencerdaskan anak bangsa atau bahkan mengurangi kualitas pembelajaran? Penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ di masa pandemik sebenarnya merupakan sebuah keputusan yang dilematis. Dan sebelumnya ada satu usulan di tahun 2020 ditunda sampai dengan bulan Januari. Sehingga selama bulan Juli sampai dengan Desember, para siswa dan mahasiswa diliburkan sampai melihat perkembangan pandemi COVID-19. Namun jika keputusan ini diambil, ada sejumlah suara yang mengatakan bahwa hak-hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan pengajaran ini akan terganggu dan terbengkalai. Sehingga pada akhirnya pemerintahan melalui Kemendikbud memutuskan untuk tidak mengubah tahun ajaran baru di 2020, yaitu untuk tetap di bulan Juli. Walaupun para siswa harus belajar dari rumah atau BDR. Dan kali ini tema kita, benarkah kuliah online di masa pandemik ternyata cukup menguras energi? Di podcast Paranti Road Podcast, bukan cuma suara. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dua narasumber saya tentunya yang akan membahas tentang satu tema yang cukup menarik. Sudah bersama Letnan Jenderal Purnawiran Dr. Haji Syarifuddin Tipe MSI. Beliau ini adalah Direktur Program Pasca Sarjana Jayabaya Jakarta. Dan juga ada Dr. Yuhelzen SHMKN. Beliau adalah Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya. Selain satu ini, langsung dari Universitas Jayabaya Jakarta, hari ini kita di podcast bukan cuma suara. Oke. Menjadi satu perbincangan tersendiri ketika saya katakan tadi bahwa kenapa sih lokasinya harus di Universitas Jayabaya? Karena di sini banyak banget narasumber saya yang siap untuk berbagi cerita, berbagi informasi dan juga sharing terkait sesuatu hal yang penting untuk dibicarakan. Karena tema kita untuk hari ini memang cukup menarik. Saya sedang menelusuri satu hal fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa bener gak sih kalau kuliah online di masa pandemik ini ternyata menguras energi. Berbicara energi, ada beberapa hal yang menjadi pemikiran bagi saya pribadi sebagai masyarakat. Energi dari sisi tenaga, pikiran, dan keuangan. Baik, dua narasumber saya hari ini langsung dari Universitas Jayabaya Jakarta. Saya sudah bersama ini sih dosen saya, guru saya, orang tua saya, sahabat saya yang nampaknya sudah tidak asing nama-nama beliau di media. Kita kenal ya. Saya sudah bersama Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Syarifuddin Tipe MSI. Beliau ini adalah Direktur Program Pasca Sarjana Jayabaya Jakarta. Semangat pagi Jenderal. Selamat pagi. Wih, semangat banget nih. Semangat pagi. Iya. Aktivitas dari pagi tadi full banget nih kayaknya ya. Iya dong. Nggak sempat olahraga tadi. Nggak sempat olahraga. Berarti olahraga itu wajib ya tiap hari ya? Harus. Ya, itu memang menjadi salah satu kunci utama untuk hidup bahagia dan sukses. Perbedaan intelektual, fisik. Nah, kepribadian, intelektual dan fisik. Itu syarat mutlak untuk menjadi perwira. Oh, tetap aura-aura perwiranya tetap muncul ya sampai kapanpun 3 poin tadi ya Jenderal ya. Oke. Di sini juga sudah ada Dr. Yuhelzen SHMKN. Beliau ini adalah Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya. Semangat pagi. Semangat pagi. Ini nih bapak pengacara yang satu ini luar biasa banget nih. Tetap perlente ya, rambut klimis, terus seragaman atau baju tetap necis banget nih warnanya. Emang suka warna biru ya? The Blue Man. The Blue Man. Yes. Biasanya cowok-cowok cool loh kayak gini. Datar aja. Tapi ternyata Dr. Yuhelzen dan juga Prof. Syarifuddin hari ini siap untuk berbagi cerita dengan saya. Alhamdulillah. Harus ya? Ya, harus. Kalau Prof tadi tidak sempat olahraga, saya dari jam 5 pagi sudah turun ke lapangan golf. Oke. Sampai di kampus langsung menguji, dan habis ini ada beberapa meeting lagi yang harus saya jalankan. Wow, ini padat loh dua bapak ini. Tapi boleh dong kita 1 jam ngobrol-ngobrol cantik di sini. Ngobrol-ngobrol ganteng deh. Ngobrol-ngobrol seru. Oke, saya tadi sempat prolog. Ini adalah satu fenomena yang terjadi saat ini. Masa pandemik sudah 9 bulan dan ini bukan pasca pandemik, tapi kita masih dalam kondisi pandemik, Prof dan Dr. Yuhelzen.
ada satu hal yang memang menjadi satu PR bagi saya sebagai masyarakat dan sebagai media ketika menyoroti fenomena yang terjadi di masyarakat. Banyak yang mengeluh, banyak yang merasa sulit, banyak yang merasa pusing dan lain-lain ketika mengatakan bahwa benarkah kuliah online di masa pandemik ternyata ini lebih menguras energi. Kalimat menguras energi saya katakan tadi dari sisi masalah waktu, pikiran dan keuangan. Yang ingin saya tanyakan dari Universitas Jayabaya ini tersendiri mungkin bagaimana sih kesiapan universitas dalam menghadapi sistem pembelajaran yang sedikit berbeda. Kita katakan bahwa tahun ini unik. Apakah cukup sulit? Prof. Syarifuddin boleh menanggapi hal tersebut. Saya mau menyapa dulu pemirsa juga ya. Boleh, netizen kita ya? Ya, netizen Solver kita. atau pendengar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau berbicara masalah pandemi COVID-19 itu corona Corona lah ya. Corona lah ya. Corona lah ya. Yang- Corona tuh merek mobil yang, dulu tuh. yang saya ketahui Toyota bahwa Corona. juga tidak sedahsyat dengan MERS dan wabah yang lainnya. Betul. Dia kalau yang saya dapat informasi kan ada 10 peringkat itu. Dia cuma peringkat 8 kok keganasannya itu. Apa tuh? Corona ini. Corona ini? Iya. Tapi karena penularannya dahsyat, maka ini tadi menguras tenaga tadi itu. Iya, betul. Sependapat menguras tenaga. Jadi soal waktu. Nah, ditanya tadi kesiapan Universitas Jayabaya siap terus. Dalam hal pendidikan yang berbeda. Ya, gitu tadi kan sudah kita singgung dari bincang-bincang awal Ya. bahwa dalam Undang-Undang Pendidikan ya. Ya. Nomor 12 kan Ya, tahun 2012. kan. Ya, betul. Di dalamnya kan sudah ada juga e-learning gitu kan sebetulnya. Kalau bicara Yes. masalah antisipasi itu kan. Betul, kan betul. Intinya kan masalah daring. Iya, daring atau sistem pembelajaran Sistem online. online itu ya. Betul. Jadi sebetulnya bagian dari itu kita sudah berjalan itu ya. Berjalan walaupun memang ini ada kejutan-kejutan kan. Nah, yang saya maksud kejutan tadi, Prof. Ya. Kejutan ini kan gini loh, kayak semacam kita tidur dibangunin, lagi enak-enak, lagi nyaman-nyaman, dibangunin yang ada kan pusing. Ya. Tapi ancang-ancangnya tuh kayak nggak ada. Tapi dengan sistem tadi yang peraturan pemerintah itu tadi dengan mengatur di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 itu tadi mengatakan bahwa ini agak berbeda loh, gitu loh bahasanya. Ya, kalau mungkin di kota sih nggak terlampau lah ya. Nah. Secara daring itu ya. Oke. Ya. Ada yang saya tahu ya, ada 74.953 desa Di seluruh Seluruh Indonesia. Oke. 74.953. Ya. Dan mayoritas desa itu tidak punya paket internet. Itulah maksud saya. Itu kan yang menguras kan itu. Menguas keuangan. Ya, menguras keuangan, menguras pikiran. kebijakan. Kan? Kebijakan, iya betul. Kebijakan para bapak-bapak di atas itu, kalau masyarakat memang seperti itu gitu ya. Yang dipikirkan bukan hanya yang di kota gitu ya. Kalau bicara masalah pembelajaran kan memang pada umumnya ada anak-anak SMA, Iya, SMP itu betul, kan. betul. Nah, itulah yang mayoritas banyak di desa kan. Iya. Nah, itu yang kalau ada komplain bahwa ini akan mengganggu gitu. Di situ mengganggunya di situ. Karena mayoritas tidak punya paket internet. Gitulah. Jadi harus dipikirkan memang. Disitulah menguras tenaga Mbak Olga itu. Betul. Ya. Dan kalau saya pikir Universitas Jayabaya ini sudah bukan hal yang aneh lagi ketika melihat satu fenomena yang terjadi. Walaupun kita katakan tahun ini agak unik gitu kan. Yang biasanya tatap muka, ketemu sama dosen, ngobrol-ngobrol. Karena pada dasarnya gini Pak, ketika pembelajaran jarak jauh yang dilakukan dengan sistem online atau daring, itu mungkin akan berbeda. Dibanding kayak ketemu sekarang nih kita tatap muka langsung ya nggak sih? Kita temu, saya tanya ke Dr. Wilson, Dok, gimana nih kira-kira terkait tentang MKN? Saya ini ada bla bla. Biasanya kan dengan tatap muka seperti itu lebih nyaman dibanding dengan menggunakan daring. Iya nggak Dok? Iya nggak sih? Ya, jadi mungkin saya sedikit tambahkan Mbak Olga bahwa kalau kita lihat perkembangan pendidikan jarak jauh di Indonesia ini sebenarnya
sudah dimulai sejak lahirnya Universitas Terbuka Indonesia pada tahun 2004. Betul. Ya. Akan tetapi pada pelaksanaannya sistem pendidikan konvensional ini lebih diminati. Nah, kemudian seperti istilahnya Mbak Olga tadi, dikejutkan dengan terjadinya pandemik 19 ini, seolah-olah kita mengingatkan kembali, oh ternyata program pemerintah yang telah dijalankan melalui Universitas Terbuka itu sebenarnya jauh lebih efektif. Iya. Nah, dalam kondisi mendadak tersebut mengakibatkan masyarakat itu seperti kaget dan terbangunkan dengan adanya sistem pembelajaran jarak jauh ini, seolah-olah masyarakat tidak siap. Akan tetapi satu hal bahwa Universitas Jayabaya sudah lebih dini mempersiapkan program pendidikan jarak jauh itu sudah dimulai sejak tahun 2018. Karena sistem online yang diterapkan di Universitas Jayabaya itu sudah dipersiapkan lebih dulu untuk mengantisipasi perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Makanya pada saat terjadi pandemi, Universitas Jayabaya sudah siap mengimplementasikan dengan program e-learning Jayabaya. Oh iya betul. Sebenarnya Prof bilang tadi udah di learning kok, dengan santainya udah di learning kok, kita udah siap kok, udah nggak masalah. Yang mengagetkan tuh kan pakai masker, pakai hand sanitizer. Itu yang mengagetkan kok. Iya. Nah tapi yang tadi yang membuat energi itu yang di desa itu Mbak. Iya sih sorotannya. Kan kita lihat harus loh, ada laptop, harus ada laptop atau handphone. Handphone yang paling mudah ini, tapi paketnya Pak? Mayoritas nggak punya gitu, nggak bisa gitu. Paket internet, ada handphone nggak bisa juga. Sebenarnya gini, ada handphone, ada laptop, ada paket internet, sinyalnya nggak ada. Ya itu yang itu kan sistem. Bener nggak sih? Bener. Nah ini kan maksudnya gimana? Nah maksudnya gini, saya tidak berbicara tentang kebijakan pemerintah. Ya. Saya tidak berbicara tentang pemerintah juga harus siap loh dalam hal ini. Tidak hanya khusus di paket internet atau uang untuk membeli paketnya. Tapi bagaimana, mohon maaf ya, kesiapan dari pemerintah sendiri ketika menyiapkan signal-signal di daerah terpencil, katakanlah misalkan di daerah selatan, di daerah pegunungan, di daerah laut. Nah ini kan harus menjadi perhatian sebetulnya. Nah universitas dalam hal ini kan tadi sudah dikatakan kita sudah ada e-learning loh. Oke, semua kita sudah siap. Namun bagaimana perangkat yang memang sangat vital dibutuhkan oleh masyarakat yang ada kaitannya dengan contoh BTS-nya gitu kan, terus network-nya yang seperti apa, kan ini juga harus menjadi perhatian tersendiri, Prof. Memang harus memberi masukan, kita harus memberikan masukan kepada pemerintah mungkin berdasarkan survei ya. Harus kita survei ya, sebagai peneliti, sebagai ilmuwan sekarang ini saya menyarankan gitu ya, harus ada survei cepat gitu ya, bahwa gini, di satu sisi yang saya dengar dari Gubernur Jawa Barat, itu di pedesaan tertentu nggak ada yang kena itu hijau semua kok, masalah pandemi loh ya. Iya, statusnya. Tapi zona hijau. Di lain sisi mereka tidak mendapat paket itu. Nah sekarang kebijakannya apa gitu, jadi jangan dipukul rata gitu loh. Jangan dipukul rata gitu. Oke. Jangan dipukul rata. Iya orang beda-beda dong. Kayak contoh nih di daerah saya, mungkin di daerah yang daerah selatan, daerah Banten, misalkan contoh ya. Ya kan jangan dipukul rata. Bahasanya jangan dipukul rata. Maksud saya penerapan daring ini. Daringnya. Jangan dipukul rata karena mempertimbangkan. Jadi disesuaikan dengan kondisi daerah. Iya dong. Gitu ya. Jangan dipukul rata bahwa semua kena gitu ya. Semua pandemi gitu ya. Jadi semua daring gitu. Daring. Nah, itu yang barangkali perlu dipikirkan. Itu menguras pikiran itu. Iya sih. Infrastruktur itu kan bukan berbicara masalah jalanan yang berlubang dan lainnya, ya nggak sih? Infrastruktur untuk hal yang tidak terlihat di dunia maya ini menjadi PR berharga bagi kita semua. Termasuk bapak-bapak di sini mengamati itu ya. Iya. Oke. Yes. Jadi kan ada dua kan. Ada pandemi wabah. Ini ada daring kan. Walaupun memang akibat ini Pak. Iya, sebab akibatnya. Ya, sebab akibat kan. Yes. Tapi perlu kita pikirkan itu tadi, menguras itulah. Energinya beraneka ragam. Tapi saya pengen tahu Kaprodi di Universitas Jayabaya MKN sendiri nih, respon dari para dosen dan mahasiswa ketika terjadi perubahan dengan sistem pembelajaran seperti ini seperti apa? Ya, jadi gini ya Mbak Olga ya, terlepas dari masalah pandemik ini,
Sebenarnya perkuliahan jarak jauh ini merupakan tuntutan kemajuan teknologi sebenarnya saya melihat. Nah, dalam hal ini secara general dosen dan mahasiswa di Universitas Jayabaya khususnya di prodi MKN seperti tidak ada masalah. Artinya saya bisa mengatakan seperti itu bahwa rata-rata dosen-dosen kita sudah tidak gaptek, apalagi mahasiswa, sehingga pada saat diterapkan sistem e-learning di Jayabaya, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Namun demikian, seperti yang disampaikan oleh Prof. Tipe tadi, tidak bisa dipukul rata. Kita bisa melihat di daerah-daerah terpencil, karena ini terkait dengan perkembangan atau income per kapita di tengah masyarakat. Seperti masyarakat terpencil, contoh yang terdekat di daerah Banten, di daerah ujung kulon sana, ya, betul. Kita tidak bisa pungkiri bahwa tingkat perekonomian di sana, tingkat kemajuan dari masyarakat di sana akan mempengaruhi juga bagaimana kemampuan mereka untuk mengadopsi kemajuan teknologi tadi. Bicara misalnya seperti handphone ini bagi masyarakat perkotaan ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar. Betul. Sekarang kalau kita ketinggalan dompet pun nggak ada masalah. Ya, tapi kalau ketinggalan handphone ini menjadi masalah besar. Itu kalang kabut banget, Prof. Ya. Itu kalang kabut banget saya. Itulah yang terjadi Galau sekarang. saya. Sehingga kalau kembali ke pertanyaannya Mbak Olga tadi, dalam satu genggaman mahasiswa dan dosen bisa melaksanakan perkuliahan jarak jauh melalui e-learning ini. Betul. Artinya baik dosen maupun mahasiswa sudah siap untuk menghadapi perkuliahan jarak jauh ini. Kemudian satu hal lagi yang perlu dicatat bahwa kebijakan kampus mereka yang diterapkan oleh pemerintah melalui Menteri Pendidikan Pak Nadiem, sebenarnya ini merupakan pola pikir masa depan yang seharusnya kita sikapi dengan bijak ya. Namun satu hal, kembali ke karakter bangsa kita, bangsa Indonesia yang konvensional, tidak bisa pendidikan jarak jauh ini menggantikan pendidikan konvensional. Tapi kalau kita kategorikan untuk melengkapi kesempurnaan pendidikan konvensional, oke. Tapi untuk menggantikan rasanya tidak mungkin. Menurut Anda sudah siapkah Indonesia untuk seperti negara-negara lain yang menggunakan sistem online secara keseluruhan? Gini, saya pernah membaca satu artikel bahwa pendidikan jarak jauh ini pertama kali diciptakan oleh Universitas Chicago tahun 1906. Nah, itu sudah mulai diterapkan sistem pendidikan 1906. jarak jauh. 1906 Universitas Chicago sudah melaksanakan pendidikan jarak jauh ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara Indonesia ini kalau kita ukur strata perekonomiannya itu kan masih di bawah Amerika. Tentunya kita dalam masa pandemi sekarang ini merupakan masa transisi. Tentunya kita belum terlalu siap. Namun belum terlalu siap, tapi ini underline loh, belum terlalu siap. Kayaknya tapi dipaksain gitu loh. Saya yakin untuk 1 tahun ke depan, 1-2 tahun ke depan, insya Allah masyarakat Indonesia akan siap. Cukup 1 tahun. Untuk masyarakat perkotaan siap. Untuk tapi nggak tahu di daerah Banten ujung kulon sana saya nggak tahu. Ya, saya juga. Kok gitu? Gimana Prof? Prof? Saya mau menambahkan. Oke, boleh. Mengkritisi juga nggak apa-apa karena kita lagi ngobrol-ngobrol gila sebenarnya hari ini. Saya mengingatkan bapak-bapak juga di atas itu kan. Kekuatan kita yang dasar itu di desa loh. Iya dong. Di desa. Kekuatan yang paling sumber daya manusia ya. SDM-nya ya. Sumber daya manusia dan sumber daya alamnya juga. Potensi dan sumber daya alam itu di desa. Oleh karena itu mengatakan siap tidak siap ya memang harus betul-betul harus di survei deh. Pak, kita mah masyarakat mah siap-siap aja. Pemerintahnya siap enggak dengan kesiapan yang harus disiapkan? Makanya harus kita sampaikan itu. Oh ya, ini melalui podcast ini. Survei dong. Iya dong, survei dong. Ini kan merupakan bagian untuk menyampaikan aspirasi. Salah satu yang difasilitasi oleh Mbak Olga ini, buah pikiran Prof. Tipe dan buah pikiran saya ini mudah-mudahan ini didengar oleh pihak pemerintah, apalagi lembaga Dewan Permusyawaratan Rakyat gitu. Betul. Dewan Perwakilan gitu. Ya, ini kan suatu hal yang dianggap biasanya kalau yang ngedadak itu suka jadi ya. Insya Allah. Ngeri gak sih? Jadi gini loh, peristiwa yang terjadi di Indonesia saat ini, di dunia lah saya katakan, dan khususnya di Indonesia ini tuh kayak semacam kita dipaksa untuk mengubah mindset, cara berpikir, cara bekerja, cara belajar.
Iya nggak sih? Dengan sistem yang baru, yang Prof bilang tadi dan Dr. Wilson tadi, siap nggak siap kita harus siap gitu loh. Dia kayak Indonesia tuh emang harus kayak gini apa gimana ya? Gimana? Memang harus kita ambil hikmahnya kok. Ini kan Hikmahnya ya? tidak ada yang terjadi tiba-tiba, semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Betul, gitu kan? betul. Jadi tidak hanya umat Islam yang diuji, semuanya diuji gitu lah. Iya, kan? seluruh umat di dunia seluruh umat ini diuji gitu ya, diuji. Yang tadinya umat Islam mungkin lalai dalam membersihkan tangan, sekarang harus bersihkan tangan terus. Itu menjadikan kita apa? Betul. Jadi pokoknya ambil hikmahnya deh. Iya, sehat. Nah, jadi pertanyaan siap tidak siap, harus siap. Sekarang berapa lama? Survei. Itu aja saran saya selaku ilmuwan itu. Iya. Berapa lama? Survei. Berapa lama? Survei. Survei, harus survei. Surveinya ini dengan cara gimana? Contoh, misalkan kalau ke daerah-daerah, misal dibuat semacam apa satgas ya, untuk misalkan melalui kepala daerahnya memberikan satu masukan kayak kita nih, kita kan sekarang ini lagi ngasih masukan. Mbak, Ya kalau nggak sih? masalah survei atas itu lebih pinter-pinter kok. Masa di sih? Kemdikbud itu, nggak usah. Enggak, ini kan kita masyarakat lagi bukan mencontohkan, lagi ngasih gambaran, bukan masukan loh, gambaran, gambarannya gitu loh ya. Untuk survei itu tadi kan mungkin kalau ada masukan-masukan yang lucu-lucu, yang keren-keren kan boleh lah diambil, ya nggak Prof? Ya nggak Semua Dokter? itu kan semua provinsi punya perguruan tinggi, sampai di kabupaten ada perguruan tinggi. Manfaatkan aja itu untuk melakukan survei di daerah masing-masing. Ya, jadi berdasarkan informasi yang saya baca bahwa pada tahun 2018 itu jumlah total perguruan tinggi di Indonesia itu lebih kurang sekitar 2.800 perguruan tinggi di Indonesia ini. 2.800. 800. Sementara lulusan SMA per tahun pada tahun 2018 itu lebih kurang sekitar 14 juta. Artinya sekian banyak jumlah lulusan SMA itu yang belum bisa tertampung di perguruan tinggi di Indonesia ini. Nah, apalagi dalam kondisi pandemik sekarang, calon mahasiswa tersebut dihadapkan untuk kuliah secara online. Yes. Nah, tapi kalau seandainya sistem kuliah online ini bisa diterapkan dengan maksimal, seluruh mahasiswa lulusan SMA itu bisa tertampung dengan sistem perkuliahan online. Jadi semuanya seperti yang dikatakan oleh Prof Tipe tadi, ada hikmahnya. Karena saya yakin apa yang dicantumkan di dalam Al-Quran itu serupa suratnya bahwa Allah itu tidak akan mendatangkan sebuah musibah ke dalam satu kaum kecuali ada hikmah di balik semuanya itu. Betul. Ya, hikmahnya itu pada saat terjadi musibah pandemik di Indonesia ini dan di dunia, orang sekarang menjadi melek Teknologi. Meletek, kalau saya nyebutnya melek teknologi. Tapi gini, saya pernah dengar sistem pembelajaran yang diungkapkan oleh Bapak Menteri kita, Bapak Menteri Pendidikan kita, yang sistem pembelajaran merdeka itu loh Pak. Kampus Merdeka. Ya. Ini salah satunya juga nggak sih? Ini salah satu bentuk Iya kan? contoh kampus merdeka. Iya. Ya. Tapi ada yang bilang, tapi ini kemunduran loh. Enggak. Ini kesulitan loh. Ya, tanggapan para ilmuwan gimana nih? Tapi setuju nggak sih dengan merdeka? Merdeka itu apa sih? Katanya bebas dari PR, bebas dari sistem pembelajaran yang yang sekarang dari dulu sampai sekarang terjadi gitu loh. Kalau saya ambil salah satu hikmah adanya ini, yang dimaksud merdeka itu bebas untuk berkreasi. Ya. Ini kan terjadi perubahan ya Mbak. Bebas, oke. Perubahan. Kalau perubahan itu pasti ada hal-hal yang mengejutkan tadi kan. Hal yang mengejutkan. Nah, yang dimaksud merdeka itu jangan terpaku dengan hal-hal yang sudah lama gitu ya. Oh. Jadi harus mendorong setiap warga atau setiap pelajar mahasiswa untuk berkreasi. Masalah yang kita hadapi apa sih? Nah, itu perlu inovasi, kreativitas gitu kan. Ya, itu yang dimaksud merdeka. Begitu juga kurikulum. Ya. Kurikulum. Isi kurikulum ya, konten kurikulum mungkin harus ditinjau juga gitu loh, Mbak. Berdasarkan ya, jadi gini. Pembaharuan lagi maksudnya. Iya. Ditinjau ulang lagi. Ya harus kan, namanya new normal, semua aspek harus ditinjau Mbak. Betul. Ya gini ya, jadi gini. Adaptasi kehidupan baru ya maksudnya gitu ya. Saya baca ya dalam itu bahwa sumber daya manusia Indonesia itu kebanyakan mau jadi pegawai negeri itu loh.
PNS. Ya, saya baca di dalam salah satu bukunya Pak Latif, mantan Menteri Tenaga Kerja. Ya, berbicara masalah sumber pendapatan itu kan, yaitu pekerjaan profesi ini. Jadi untuk entrepreneur di Indonesia itu hanya 1%. Ya, sementara kalau di Singapura itu 7%, di Malaysia 3%. Kita paling rendah. Padahal sumber daya manusia itu luar biasa. Ya dia mau menjadi entrepreneur itu kecil sekali, Mbak. Pertanyaan saya kenapa ini kurikulum, banyak? Iya. Nah, kurikulum tadi berapa tadi tidak tertampung? Tidak tertampung. 14 juta kan? 14 juta. Nah, ini yang harus dipikirkan itu loh. Oke. Jangan diarahkan kurikulumnya diarahkan supaya itu jangan semua melulu mau ke perguruan tinggi gitu loh. Jadi dia langsung bekerja gitu, advokat ya, advokasi kan. Nah, kurikulum itu yang sejumlah 14 juta harus dipertimbangkan oleh pemerintah untuk bisa melihat kurikulum itu kan. Ya, saya bukan ahli pendidikan tapi saya mengamati lah gitu ya. Mengamati. Ya. Oke, intinya saya tambahkan sedikit boleh. Masukan dari saya gatal ya, pengen jawab juga ya. Ya, jadi begini, kebijakan kampus mereka yang diluncurkan oleh Menteri Nadiem Makarim ini sebenarnya sudah merupakan perwujudan dari sistem pendidikan kita di Indonesia. Baik. Kenapa dia memakai istilah mereka ini adalah mereka itu bebas untuk menentukan kebijakan di kampus. Ada 4 poin yang dipakai kebijakan kampus mereka itu adalah yang pertama mengenai otonomi perguruan tinggi. Artinya pada saat diberikan kebebasan otonom kepada perguruan tinggi tersebut, di mana perguruan tinggi berwenang untuk membuka prodi-prodi baru. Ya, termasuk salah satunya Jayabaya juga akan mencoba untuk membuka prodi-prodi baru. Oh ya. Ya, tentunya prodi-prodi yang menarik yang bisa diterima di tengah masyarakat. Ya, siapa tahu nanti prodi broadcast ataupun prodi-prodi yang lain kemungkinan. Prodi road podcast. Oh iya, broadcasting, Pak, ya. Kemudian merdeka yang lain yang dimaksud itu adalah dalam hal melakukan reakreditasi. Seperti dalam hal ini sekarang Prodi MKN sedang melakukan reakreditasi, diberikan kewenangan bagi prodi tersebut untuk memperbaiki kembali, kemudian dengan mengajukan secara online proses akreditasi tersebut. Nah, nanti akan dinilai, akan direview kembali oleh Ban PT. Otomatis ini memberikan kewenangan kepada prodi itu untuk menentukan akreditasi dari prodi tersebut. Nah, termasuk merdeka yang lain itu adalah dalam hal menentukan perguruan tinggi itu menjadi sebuah badan hukum. Ya, tidak tertutup kemungkinan juga nantinya perguruan tinggi ini tidak dikelola oleh yayasan, tapi juga akan dikelola oleh misalnya dalam bentuk perseroan terbatas. Itu adalah kebijakan kampus mereka yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan kita pada saat ini. Ini merdekanya luas loh ya. Luas. Jadi yang saya tangkap dari saya sebagai masyarakat biasa ya, karena saya ngomong saya sebagai masyarakat biasa, merdeka itu bisa bebas, kita mau ngapain aja, belajar di mana aja, ngapain aja, terus sesuka-suka kita. Ya memang itu salah satunya. Tapi bagi universitas sendiri itu memang tadi yang 3 poin tadi ya, Pak ya. Merdeka sebenarnya 4 poin. 4 poin, sorry. 4 poin dari kampus merdeka ini sendiri. Dan ini menguntungkan ya. Ya, ini kesempatan, Mbak. Saya terima kasih kepada Pak Yohason dulu. Kok terima kasih nunjuknya ke saya tapi bukannya ke Pak Yohason. Pak Yohason harusnya berinisiasi. Oh iya, betul. Untuk mengundang Mbak Olga. Betul. Sehingga saya bisa ngomong. Iya, betul. Bapak, ingat PTN dan PTS itu beda. Iya. Tadi kan menyinggung merdeka untuk reakreditasi, kan? Dan ingatkan dulu pemerintah dong, PTN dengan PTS itu beda. Kan? Kalau PTN dibiayai kan? Iya dong. Kalau swasta kan kalau PTS cari sendiri kan? Iya dong. Kayak saya nih radio swasta, saya harus cari sendiri. Makanya saya dalam perkuliahan, dalam menyampaikan materi perkuliahan, saya sampaikan kepada mahasiswa MKN bahwa sebelum Anda melangkahkan kaki ke Jayabaya ini, yang perlu Anda tanamkan di dalam diri Anda adalah bahwa Anda bangga menjadi mahasiswa Jayabaya. Oh, tentu dong. Karena apa? Karena ada semacam fenomena di tengah masyarakat
pada saat mahasiswa Jayabaya berhadapan dengan mahasiswa misalnya Universitas Indonesia misalnya, Ya. ada rasa minder dan saya bilang jangan merasa minder. Saya bangga banget soalnya. Artinya inilah yang kita harus tanamkan Oke. kepada mahasiswa Baik, Jayabaya bahwa justru Anda sebagai mahasiswa Jayabaya mempunyai nilai tambah dibandingkan nilai dengan mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi lain, yang- khususnya ya, di yang PTN lah gitu ya, Tidak, maksudnya jangan ya. sampai kalah dibandingkan dengan kualitasnya dengan Karena yang saya tahu mahasiswa prestasi perguruan dari tinggi. mahasiswa dan mahasiswi Jayabaya ini cukup terkenal loh ya, dari sisi profesi dan lain-lain ya Pak ya. Ya. Dari beberapa kurikulumnya juga bagus-bagus. Intinya Apa ini, adalah Mbak? prestasinya banyak. Ini apa artinya, Mbak? Apa tuh? Nah, saya mau tanya tuh. Aku bangga gitu ya. Iya dong. Ini bendera-bendera merah yang putih, menjadi Satu lagi, Mbak, ya. Apa tadi, tuh? khusus karena diundang tadi. Melanjutkan di PTN tadi. boleh. Saya sedih. why? Saya sedih guru besar. Menjabat sudah berapa tahun? Di 6 tahun sudah. Oke. Sebagai direktur Pasca Sarjana Universitas Jayabaya. Tapi guru besar saya tidak bisa menambah poin akreditasi di sini. Kok? Saya kan hobi saya kan di UNJ, Oke. Universitas Negeri Jakarta. Ya. Jadi forum ini Bapak Sekalian. saya ingatkan sekalian. Sekalian dong. Bisa dong kalau Pak, kalau guru besar itu bisa berperan aktif di swasta. Berperan aktif. berperan dua kaki. Dua kaki. Home base satu, kemudian cari pilih. Ini seluruhnya bukan saya aja gitu. Iya. Dia lain. Jadi saya di UNJ. Tapi bisa dong saya di reakreditasi apa? Untuk akreditasi. Untuk akreditasi di sini Jayabaya. gitu. Nah, Pasti bisa sih kalau saya pikir. kebijakan karena kurang guru besar di Indonesia, Mbak. Oh. Nah, ini juga bagian dari kampus Merdeka menurut saya gitu. Gitu kan. Curhat berfaedah. Lah, ini berpositif. Oh iya. Ya, kalau Oke. tadi Nggak masalah. Kalau Prof TV curhat, saya juga sekaligus curhat Iya. kepada Menteri. Oh jadi ini bukan podcast. Ini kepada- adalah curhat berfaedah. Ya, curhat kepada Menteri Pendidikan kita bahwa Oke. setelah kami melakukan kerjasama dengan beberapa universitas di negara lain seperti Malaysia, Thailand maupun Brunei. Oke. Masalah guru besar ini menjadi dilema juga bagi kita di Indonesia. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Prof tadi bahwa Indonesia masih kekurangan guru besar. Karena apa? Karena proses pengurusan guru besar di Indonesia itu ada semacam adagium atau pendapat di kalangan para doktor nih, calon-calon profesor ini lebih susah masuk surga daripada jadi guru besar. Luar biasa. Sampai sebegitunya. Filosofinya Ya. gitu maksudnya. Ya. Lebih apa tadi? Lebih susah masuk masuk surga surga dibanding jadi guru besar. Nah, Lebih susah masuk guru besar daripada masuk surga. Oh, gimana sih? Ini gimana sih? lebih susah menjadi guru besar daripada masuk surga. Oh. Kok ada apa? ya statement itu ya? Artinya gimana? Jadi kalau kita lihat seperti di Malaysia dan Thailand, SK guru besar, SK profesor itu cukup dari rektor. Nah kalau sekarang SK guru besar atau SK profesor itu dari menteri, Oke. sehingga tingkat saringannya itu begitu ketat. Gitu. Nah sehingga Indonesia kekurangan guru besar. Makanya itu masukan dari Kenapa emang jarang ada yang lulus gitu? Apa gimana? Bukan. Jadi kalau kita untuk menjadi seorang guru besar kan ada beberapa kriteria penilaian. Iya. Penilaian maksudnya. Selain latar belakang akademik, kan pendidikan tertinggi itu ada di program S3 doktor. Ya, oke. Guru besar ini merupakan jenjang karir penganugerahan Iya. atas hasil karya Iya. dalam bidang akademik. Iya. Apakah itu dalam bentuk mengarang buku, jurnal ilmiah, dan itu sudah dilaksanakan. Akan tetapi masih ada beberapa kriteria yang masih dipertimbangkan untuk menjadi seorang guru besar, dan Oke. itu menjadi trauma bagi seorang calon dokter untuk menjadi seorang guru besar. Iya, Nah, oke. mudah-mudahan ini dengan adanya
kampus Olga. Merdeka yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan kita, akan muncul profesor-profesor muda di Indonesia untuk mengakomodir permasalahan yang disampaikan oleh. Insya Allah sih tahun depan mungkin saya Pak. Insya Allah saya selalu optimis. Mudah-mudahan Mbak Olga. Amin ya Iya. Allah. Chat guru. Mbak Olga sering-sering aja menampung curhat di Jayabaya gitu. Oh pasti, karena program ini akan continue di mana memang kita Tapi ini sebetulnya- positif kan? Positif. Iya betul. Bukan- Ini bukan- adalah aspirasi masyarakat. Saya tidak mengatakan ini aspirasi dari beberapa gelintir organisasi ya. Tapi ini adalah sebagian besar dari segelintir masyarakat untuk bisa mengajukan sesuatu hal untuk kebaikan bagi negara kita. Gitu kan? Jadi ada lagi curhatannya sebelum ke pertanyaan saya berikutnya. Saya kira intinya itu ya Pak. Biasanya sudah tertampung semua ya. Iya, tapi oke. Jadi Masih- kemana-mana masih ada, ini? Mbak, masih Banyak ada. ini sih banyak. Masih ada. Tapi berbicara Jayabaya ini udah 62 tahun. Seumuran siapa ya? Saya. Oh iya maaf. Seumuran Anda? Masa mau tanya ke sana dong? Enggak, siapa tahu ya Pak. Kan biasanya packagingnya tuh muda gitu. Tapi saya nggak tahu kalau dalamannya apa masih muda atau sudah berumur. Saya Yang kan pasti nggak tahu. Jayabaya lebih Terus tua apa? dari saya. Apa yang mau ditanyakan? Enggak gini loh. 62 tahun itu adalah suatu usia yang saya pikir bukan matang lagi ya. Ya. Kolonial gitu loh. Iya nggak sih? Tapi kenapa masih kemasannya juga sekarang sudah beralih ke milenial? Nah mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan ada new normal juga Jayabaya juga menyesuaikan dengan perkembangan itu gitu. Iya sih, Saya menyesuaikan berharap, dengan ya. perkembangan itu. Iya. Enggak, maksudnya gini loh, usia 62 tahun itu kan dikatakan kolonial. Tapi kalau saya lihat Anda mengikuti perkembangan loh. Universitas Jayabaya sendiri ini milenialnya kalau kita lihat ngikutin era zaman seperti salah satu yang tadi dikatakan Pak Dr. Johelsen, bahwa dengan 2018 kita semua sudah masuk e-learning. Intinya adalah mengikuti era digital. Era digital. Betul nggak sih? Kalau dulu ada nggak sih? Lalu 60 sebelum tahun 1958 kan ya? Ya. Iya kan? 1958 kan? Jayabaya ini. Baik, lahir. Nah, dengan sistem pembelajarannya sendiri memang sudah seperti itu kan belum juga kan? Masih era-era kolonial bertahap. juga. Begini, moto dari Jayabaya ini adalah kami bangga menjadi milik bangsa. Itu dulu. Kami bangga menjadi milik bangsa, artinya bahwa Universitas Jayabaya ini lahir pada masa pendidikan Indonesia itu dalam proses zaman Orde Baru pada saat itu. Nah, lahirlah Universitas Jayabaya sebagai sebuah universitas swasta di Indonesia yang nomor 2 ada di Jakarta ini. Nomor 2. Ya, karena dikelilingi oleh hampir semua universitas pada saat itu universitas negeri. Jadi universitas swasta nomor 2 yang lahir di Jakarta ya Universitas Jayabaya. Makanya pada saat para founding father kita mendirikan Jayabaya ini memakai moto kami bangga menjadi milik bangsa ini adalah untuk pengejawantahan dari bahwa selama ini universitas itu dilihat sebagai universitas negeri saja. Ini adalah universitas swasta yang akan lahir, akan tumbuh menjadi sebuah universitas terkenal. Iya, maksudnya eksistensi terus gitu loh. Usia yang sudah tidak muda lagi 62. Sekarang saya mau tanya. Apa? Bagaimana penglihatan Mbak Olga kepada Jayabaya? Saya sebagai pasti gue bilang ya, saya sebagai penghuni Jayabaya, saya cukup merasa bangga untuk menjadi penghuni MKN Jayabaya. Mungkin Sejalan dengan moto Jayabaya. Iya dong. mungkin- Saya bangga menjadi penghuni MKN Jayabaya. mungkin gitu. ada saran-saran untuk menyesuaikan dengan new normal gitu. Kok jadi saya yang diwawancara ya? Tapi saya kritis sedikit. Itu statementnya Mbak Olga tadi, kami bangga menjadi penghuni Jayabaya. Jayabaya. Saya khawatir nanti MKN-nya nggak selesai-selesai nih, Bro. Oh jangan, amit-amit. Iya, Oh, nggak mau. karena terus bangga terus. Yang seyogianya pro di MKN itu kuliah cuma 2 tahun. 2 tahun karena dia terlalu bangga menjadi penghuni Jayabaya, bisa-bisa 5-6 tahun dia selesai di Perlu MKN. saya luruskan. Saya bangga Klarifikasi. menjadi penghuni MKN Jayabaya adalah ketika saya menjadi MKN di sini, saya akan terus mengharumkan nama Jayabaya Oh, itu dengan yang dimaksud. program broadcast kita karena sosialisasi dan promosi itu penting. Iya. Sebaik, semewah dan sekeren apapun suatu perusahaan ataupun universitas tanpa adanya promosi, nothing. Bukan cuma suara. Oke, saya mau tanya ini kan dua-duanya nih punya peranan tersendiri di Jayabaya. Saya katakan tadi bahwa Prof Tipe ini, saya panggil Prof Tipe ya, emang terkenal Tipe ya. Tipe. Asli mana sih? Bugis. Oh Bugis. Bugis. Pak Johelsen asli dari Belanda. Saya orang Minang.
Orang Minang? Ya. Masa sih? Aku bangga menjadi orang Minang. Ya, aku bangga menjadi orang Bugis. Bugis. Bugis dan Minang sama-sama makanan. Kok gitu sih gue? Aduh, tapi gini nih, berbicara tentang saya tertarik dengan program-program yang ada di Pasca Sarjana Jaya. Karena gini, bukan hanya Pasca aja ya. Apa namanya? Banyak tidak program S1, S2, Akademi, S3, akademi. ya akademi juga banyak. Yang mau saya tanyakan ini untuk program Pasca Sarjana Jayabaya sendiri ada berapa sih? Banyak gak sih? Yang eksis sekarang 5. 5. Ya, Apa aja jadi tuh? Satu program S3 hukum. Yang kedua program S2 hukum. Magister Kenotariatan, beliau keprodi ini. Magister MM. Magister manajemen gitu ya. Manajemen. Dan kemudian komunikasi. Magister Komunikasi. Nah, kita mau saya sudah bincang-bincang dan sudah dalam proses yaitu Magister Ilmu Administrasi. Kita sedang mengusul. Magister Ilmu Administrasi. Ya, itu S2. Oh, S2-nya ya? S3 juga kita lagi menggagas untuk MM. Magister Manajemen. Magister Manajemen. S3 Manajemen. Sebenarnya yang paling banyak untuk pasca apa sih yang paling banyak diminati di sini? Ya, prodi MKN. Hukum dan Kenotariatan. Kenotariatan. Tanyanya harusnya ke diri saya sendiri ya. Iya dong. Saya salah nanya. Notariat itu paling banyak Olga, jumlahnya. kamu sukanya apa saya sih MKN? Karena MKN di sini memang suatu hal yang unik. Dan tidak semua universitas punya. Dan tidak semua yang lulusan MKN Jayabaya itu lulusan MKN itu bisa berhasil jadi notaris. Jadi podcast. Kayak apa sih? Aneh kan? Nyambung gue. Ya, Oke. jadi saya tambahkan sedikit ya Mbak Olga bahwa prodi MKN Jayabaya ini merupakan prodi MKN swasta yang pertama di Indonesia. Sebelum ada prodi-prodi MKN, dulunya prodi MKN itu ada di universitas negeri. Oh, Jadi Universitas Jayabaya merupakan salah satu universitas yang memiliki prodi MKN yang pertama kali di Jakarta. Sebelumnya ada di Surabaya. yes. Ya. Kalau saya lihat-lihat kan emang agak jarang ya, maksudnya memang untuk MKN sendiri ya di Indonesia ini ya. Betul nggak sih, Prof? Iya, Betul benar. ya, Pak ya. Ya. Dan ini juga salah satunya yang memang kita populerkan di Jayabaya ini MKN-nya sendiri memang banyak sekali lulusan-lulusan yang memang sudah pasti berhasil dan banyak kita temukan buka warungnya di mana-mana dan jadi orang-orang besar. Di Jakarta udah 12 ya? Apa bro? Prodi MKN. Prodi MKN. Ya, sekarang sudah 12 ya. ada beberapa prodi-prodi MKN yang lain. Oke. Namun demikian meskipun ada beberapa prodi MKN yang lain, eksistensi prodi MKN Jayabaya masih tetap diminati dan pada setiap penerimaan mahasiswa baru MKN kita masih bisa melakukan seleksi dan lebih kurang sekitar 60-70% yang bisa diterima dari sekian banyak yang saya sempat mengikuti deg-degan ujian. karena pada saat ujian itu, Pak, pada saat ujian pertama itu saya sempat deg-degan karena itu memang seleksinya benar-benar ketat banget. Jadi tidak sembarang untuk masukin untuk menerima maksudnya, masukin sih, menerima Untuk menjadi MKN itu sendiri, gitu kan? Iya nggak sih? Oke, tapi ngobrol-ngobrol boleh nggak sih? Masa pandemik ini untuk penerimaan mahasiswa baru gimana tuh? Kita udah berjalan kok. Kita sudah berjalan dan target penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ini pun masih sesuai dengan target yang diharapkan, masih masuk dalam batas minimal. Untuk biaya gimana ya? Masalah biaya itu boleh ada dong. bidangnya yang lain, Oh, iya. bukan Kami bukan operasional. bukan ranah kami untuk Nggak menjawab apa-apa, masalah ini itu. sih sounding aja. Perlu saya bawa di sini intinya adalah terjangkau, kalau saya katakan terjangkau dan juga tentunya bisa mendapatkan fasilitas yang lengkap. Begini, Testimoni. kalau masalah biaya mungkin relatif sifatnya Iya ya. sih. Artinya dengan diminatinya prodi MKN oleh masyarakat di Jakarta ini dan masyarakat daerah. Jadi mahasiswa prodi MKN ini banyak juga dari luar kota, baik dari Manado, Makassar maupun dari daerah Sumatera banyak. Ya. mahasiswa yang Lampung, ada di sini. Aceh, di kelas saya Nah, banyak orang Lampung sama orang Artinya Aceh. kenapa mereka Sama orang memilih Padang. Prodi Jayabaya tentu telah disesuaikan juga dengan kualitas dan biaya tadi. Kualitas dan Artinya kuantitas, ya. ini seiring berjalan antara kualitas dan biaya itu tidak bisa dipisahkan. Iya dong. Ya. Onoropo onorogo kata orang Jawa. Apa artinya? Ya, Ada apa? ada kualitas ya ada harganya gitu Iya, loh. bener.
Iya. Ono opo ono rogo. Ono opo norogo gitu ya. Oke. Wah, ini luar biasa sekali karena waktu kita sangat terbatas sekali. Intinya Prof dan Dr. Yuhelsen menarik sekali obrolan kita tentang sistem pembelajaran yang online yang katanya menguras energi. Ternyata kita baru tahu bahwa obrolan kita singkat tapi dalam ya. Alhamdulillah. Kalau kata orang Sunda menyelkit. Oke. Bolehlah saya ingin dengar juga untuk apa ya, mungkin closing statement dari Prof dan Dr. Yuhelsen terkait tentang sistem pembelajaran yang menguras energi ini sendiri, dan boleh dari Universitas JB juga seperti apa? Ya, sebagai closing statement saya bahwa perkuliahan jarak jauh ini merupakan perkembangan dari teknologi yang mau tidak mau kita harus siap untuk menjalankannya. Akan tetapi perkuliahan jarak jauh ini tidak akan bisa menggantikan pendidikan konvensional yang telah berjalan secara turun-temurun di masyarakat kita Indonesia ini. Namun kalau kita kategorikan untuk melengkapi perkembangan teknologi Indonesia dan perkembangan pendidikan Indonesia, ini sangat positif dan masyarakat Indonesia harus siap dan legowo untuk menyambut dan antusias mengimplementasikan pendidikan jarak jauh ini. Tentunya ini menjadi PR bagi pemerintah untuk membuka atau memfasilitasi jaringan-jaringan internet di wilayah pedesaan sehingga pemerataan pendidikan ini bisa berjalan sebagaimana kita harapkan. Infrastrukturnya ya seperti itu ya, Dr. Yuhelsen. Oke, Prof, monggo Prof. Ya, mereview tadi kan. Boleh. Bahwa kekuatan besar bangsa itu ada di desa. Kan? Kekuatan bangsa Indonesia itu ada di desa. Ada di desa. Karena sumber itu, daya alam dan sumber daya manusianya. Karena itu untuk daring ini jangan disamaratakan dalam mengambil kebijakan. Oke. Ya kan? Ya. Dalam mengambil kebijakan. Untuk seluruhnya dengan adanya pandemi ada wabah gitu ya, itu ambil hikmahnya aja. Ambil hikmahnya, jangan pernah menyerah. Ya, never surrender gitu ya. Never surrender. Iya kan? Jangan pernah menyerah. Keren lah ini. Ya. Oke, jangan pernah menyerah. Never quite. Ya. Itu ya. Iya, oke, Never dok. surrender. Aku udah nyerah deh, ini adalah sumber yang luar biasa, gila banget. Oke. Saya ketika ditanya oleh Prof dan Dr. Yuhelsen, mungkin pertanyaan gini. Olga, lebih memilih sistem tatap muka atau daring? Coba tanya ke saya deh, salah seorang tanya. Saya mau jawab nih. Oke. Kan saya tadi mau wawancara Anda. Ya. Sekarang saya yang diwawancara. Jadi kapasitas Mbak Olga sebagai mahasiswa memilih perkuliahan jarak jauh atau online atau memilih perkuliahan tatap muka? Oke. Secara psikologis kita harus perlu sadari bahwa perubahan sistem yang terjadi di Indonesia, kita katakan memang sebagian besar belum siap. Tidak siap. Bahkan gak mau siap. Namun kita harus sadari bahwa Indonesia harus merdeka. Seperti kita katakan tadi bahwa merdeka itu luas artinya. Namun ketika saya ditanya apakah siap dengan sistem daring, jawaban saya harus siap. Kudu siap, wajib siap. Karena perubahan itu harus terjadi. Tidak untuk ditunggu, tapi dilaksanakan. Bersama dua narasumber saya hari ini, kita menjadi suatu hal yang berbeda. Kita harus melakukan suatu perubahan dalam diri kita masing-masing, dan bukan karena seseorang dan bukan untuk seseorang, tapi untuk diri kita sendiri. Thank you so much untuk narasumber saya hari ini, luar biasa sekali. Ada Dr. Yuhelsen dan juga Prof. Tipe untuk hari ini langsung dari Universitas Jayabaya Jakarta. Kita akan ngobrol lagi di podcast dengan Bukan Cuma Suara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, thank you.